Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi yang sangat seru, di mana di dalam diskusi ini ada dua murtadin yang akan menjawab segala pertanyaan terkait dengan karakter Nabi. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya, Shalom Pak Cakra, ini temannya Bang Pendi ini. Oke. Apa kabar Pak Cakra? Suaranya ke-mute itu, ada ke-mute itu. Sorry ya teman-teman, saya itu juga nggak bisa lama ngomong karena masih flu sama batuk. Tapi saya usahakan masih. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Pertama sekali buat semua yang sudah ikut bergabung dalam komal ini. Saya tidak bisa lama, cuman mungkin ya sekitar 15-20 menit mungkin bisa saya ikut nimbrung. Semoga yang sudah ikut bergabung di sini sehat semua. Gitu. Thank you Pak Cakra. Jadi Pak Cakra, ini saya kedatangan narasumber yang baru belum lama dibaptis terima Yesus dari agama sebelah, Ibu Ari Seli namanya. Salam kenal ya Pak. Oh, salam kenal balik. Teman-teman, Pak Cakra itu tinggal di luar, tapi beliau itu dari Aceh. Kalau tidak keberatan teman-teman di follow ya Pak Cakra, biar Pak Cakra ini lagi viral ini. Banyak orang tidak sependapat dengan Pak Cakra ini. Ya. Silakan teman-temannya boleh di follow ya Pak Cakra. Udah Pak, aku udah follow aku udah. Ya. Ya, persoalan di Aceh saya kira persoalan yang perlu perhatian kita semua, baik di Indonesia dan juga siapa saja yang di luar negeri ya. Karena persoalan cara beragama di Aceh saya lihat tidak lagi lokal, tetapi mereka bawa ke luar, kemanapun mereka pergi. Itu memprihatinkan. Saya lihat kalaupun mereka keluar negeri, itu prinsip-prinsip primitif cara mereka beragama itu mereka bawa. Jadi mereka tidak bisa mengkontribusi kepada masyarakat di mana mereka mereka berdomisili. Hanya sebagian kecil saja, tapi umumnya saya kira memprihatinkan. Jadi persoalan syariat Islam itu mungkin perlu diangkat ke permukaan. Mungkin banyak di antara orang Islam itu sendiri saya lihat tidak mengerti apa yang dikandung syariat Islam. Karena umumnya kan mereka ikut-ikut aja beragama, ngafal. Kalau baca Quran itu kan dihafal. Itu kemudian saya lihat syariat Islam yang ada di Aceh itu sudah mulai menyebar ke daerah lain ya, Palembang, mungkin ke daerah Jawa. Itu kalau tidak ada antisipasi masyarakat Indonesia secara menyeluruh ya untuk angkat bicara kok masa Islam itu yang diklaim rahmatan lil alamin, ternyata dalam kenyataan itu perlakuan dalam beragama itu sungguh zalim, ya kan, sungguh zalim. Ini perlu masyarakat Indonesia semua, baik mereka yang agama Kristen, yang agama Hindu, siapa saja sih, walaupun mereka tidak mengerti banyak tentang Islam, tetapi kalau mereka punya sedikit pemahaman tentang kemanusiaan, tentang human rights, hak asasi manusia, itu perlu angkat bicara. Kalau dibiarkan gitu kan
nantinya Indonesia ini bisa jadi negara ini kayak Islamis, negara-negara militan, kayak di apa namanya di Pakistan itu kan, dan di negara-negara Afrika itu, negara itu bisa mengarah ke sana, terutama orang-orang Islam di Middle East itu kan hancur-hancuran. Hal itu kan umumnya orang Islam di sana. Jadi tidak benar kalau dikatakan dimanapun mayoritas orang Islam itu negara itu aman. Itu semua tidak benar. Karena dalam kenyataannya bukan demikian. Di Aceh itu kan hampir berapa ya? Hampir 97%, mungkin lebih ya. Itu orang Islam semua. Tapi peradaban dan sikap orang Islam itu saya kira sungguh menyedihkan ya, sehingga kehidupan bermasyarakat tidak produktif, tidak kreatif hingga sekarang. Jadi ini perlu kita ini yang apa namanya yang di luar Aceh, yang prihatin terhadap kemanusiaan, terhadap kebebasan beragama, terhadap nilai-nilai kemanusiaan lah, nilai-nilai humanisme yang universal itu perlu terus ditingkatkan. Saya kira demikian. Silakan. Setuju, Pak. Saya lihat ini negara Barat ya, atau negara demokrasi itu nampaknya tidak bisa diharapkan dari orang Islam. Misalnya negara-negara Barat itu kan menjunjung tinggi negara-negara sekuler, konsep-konsep sekuler. Yang bisa membela konsep-konsep sekuler, konsep-konsep humanisme, konsep-konsep liberalisme atau liberty, itu kan umumnya orang Kristen dan orang Yahudi. Umumnya ya, kemudian diikuti oleh orang-orang Jepang mungkin yang beragama, pokoknya orang Islam itu paling terbelakang. Kenapa? Karena orang Islam sangat tidak menginginkan beragama itu saling kerjasama atau saling mengkontribusi kepada kemanusiaan. Saya lihat ini di Barat ya, apalagi di Amerika, di Eropa itu kan orang-orang Islam umumnya untuk mengambil alih sistem demokrasi, mereka maunya syariah gitu kan, syariah Islam, sehingga mereka tidak bisa menerima konsep-konsep demokrasi. Kalaupun mereka di muka umum, kami menjunjung, kami apa namanya, Islam ini tidak bertentangan dengan demokrasi. Tetapi kalau di masjid, bicaranya lain. Ya, itu persoalannya. Kalau kita ke masjid, kita dengar ungkapan mereka, kalau kita duduk sama mereka, waduh, ungkapannya sangat jauh berbeda. Oke, Pak Cakra tahan sebentar, tahan sedikit Pak Cakra. Tahan sedikit ya. Kita ada masuk itu katanya dari Aceh ya, guru monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau disampaikan, silakan sama Pak Cakra. Saya kasih kesempatan. Oke, salam kenal host Bang Cakra dan peserta komal yang lainnya. Oke, menarik ya. Saya mungkin 30 detik lagi baru bisa bicara, biar saya pasin dulu mic-nya ya. Izin sebentar host. Saya lagi pasin HP-nya ini, biar pas suaranya. Ya. Jadi teman-teman ya, yang penting kondusif ya, saya persilahkan ya. Cuman yang sebelumnya tadi ya udah kesurupan, saya nggak bisa di komal saya untuk tiba-tiba kesurupan tuh nggak mungkin saya terima ya. Jadi Pak Guru ini minta naik ketik di bawah, dia mengaku dari Aceh, mau bicara sama Pak Cakra, saya persilahkan. Oke, Mbak Ariseli, ada yang mau disampaikan mumpung ada Pak Cakra? Ada yang mau pertanyaan apa? Silakan Mbak Seli, sebelum Pak Guru. Iya, Pak Cakra ya, ini sangat luar biasa. Saya lihat itu ya, karena Aceh kan yang tahu saya
Itu memang Islam banget ya, sampai tersebutlah apa ya, Sambi Mekah ya gitu ya. Ya ampun. Ya. Iya. Salam kenal ini Ari, salam kenal. Iya, salam kenal. Iya, yang kalau ke bandara itu yang harus pakai jilbab gitu kan ya. Nggak boleh kalau nggak pakai jilbab, walaupun mau non muslim kayak gitu kan. Itu seperti kayak diwajibkan begitu turun dari bandara berhijab gitu. Itu makanya saya dulu tidak suka ke Aceh kan. Jadi terkesan apa namanya, jadi kayak orang tuh dipaksa gitu ya untuk berjilbab. Saya rasa gitu. Untuk yang apa namanya, mau negara mau dijadikan apa ya kalau muslim semua, itulah pertanyaannya saya itu ya. Aduh ya, padahal itu adalah ajaran yang sesat gitu. Ya, memang sungguh memprihatinkan. Itu kan persoalan jilbab. Kalau Anda perhatikan, saya sudah tunjukkan kepada ibu-ibu yang Muslim untuk mengingatkan mereka bahwasanya jilbab itu tidak jilbab itu atau kerudung ya bukan lambang karakter seseorang. Kita tidak bisa menentukan seseorang yang pakai jilbab itu menunjukkan karakter dia. Itu jadi saya tidak apa namanya membenci orang yang pakai jilbab, tetapi kalau jilbab sebagai fashion, ya kan, sebagai busana saja, itu oke. Tetapi kalau jilbab sebagai lambang karakter, waduh, itu sungguh sesat, sungguh begini ya, sungguh seperti kayak kamuflase. Nah, makanya di dalam Islam itu banyak sendi-sendi yang apa namanya, slogan itu bisa ketipu kita. Misalkan kayak jilbab, itu satu kan, di Aceh itu kan wajib pakai jilbab. Dikatakan, oh kalau wanita pakai jilbab mereka nanti mereka ini orang-orang yang benar gitu, orang baik-baik. Oh, belum tentu. Kemudian lagi korban-korban pemerkosaan, korban-korban itu kan anak-anak yang pakai jilbab. Jadi jilbab itu tidak terhindar orang laki-laki memperkosa cewek-cewek yang pakai jilbab. Jadi banyak hal dimensi dalam Islam itu memang sungguh mekanisme kepada karakter seseorang itu nggak ada. Misalkan lagi dalam rukun Islam itu kan wajib sembahyang, wajib puasa, wajib syahadat dan umrah. Semua kegiatan ritualitas yang ada dalam Islam itu tidak bisa menciptakan seseorang kepada orang yang baik-baik, orang yang punya kemanusiaan yang tinggi, orang yang punya intelijen ini yang tinggi, kemudian yang bisa membenah emotional intelligence mereka itu bagaimana, sehingga perangai atau perilaku sehari-hari itu bisa membaik. Itu masalahnya, sehingga ritualitas itu sungguh percuma gitu kan, percuma habis waktu. Kemudian kita dikerahkan waktu sekian lama setiap hari, ternyata perilaku dalam kehidupan sungguh tidak membawa mereka kepada pencerahan, kepada enlightenment. Itu yang sungguh bermasalah bagi saya, apalagi dipaksa itu kan. Dengan adanya syariat Islam itu saya sudah banyak mengangkat topik kepada termasuk kepada mereka yang di syariat Islam itu. Syariat Islam itu adalah satu aturan untuk membawa kaum muslim itu sendiri kepada kezaliman, termasuk orang di luar Islam, apa ya kan? Itu persoalannya. Jadi kita ini yang di masyarakat Indonesia atau masyarakat semua lah yang berprihatin terhadap kemanusiaan, kebebasan beragama. Saya menyarankan untuk bisa angkat bicara, walaupun hanya sedikit ilmu, sedikit ya kan pengertian, tetapi harus ikut partisipasi dalam hal ini. Kalau enggak semakin lama Islamis, orang-orang Islamis ini makin bisa keras kepala. Oke. Kita tahan dulu ya Pak Cakra. Pak Guru sudah standby? Ya. Oke, silakan Pak Guru. Luar biasa. Sekali lagi salam hormat untuk semuanya. Terima kasih banyak host. Ya, saya dari Aceh.
Cuma tinggal saya sekarang tidak di Aceh. Saya di daerah seputaran Oceania ataupun di daerah negara-negara Pacific Islands. Oke, menarik ya. Sering saya ikutin Bang Cakra di Komal-Komal Aceh, bahkan di Komal orang Aceh yang sudah memeluk agama Kristen, ataupun sering juga saya ikutin YouTube-nya Bang Cakra. Yes, saya sekilas setuju sama Bang Cakra. Sekilas ya saya setuju. Tapi dengan cara Bang Cakra menggoreng bahasa itu yang kadang-kadang yang membuat saya itu nggak setuju. Karena yang harus kita garis bawahi, yang harus kita garis bawahi, siapapun itu Islam dan Muslim itu beda. Islam dan Muslim itu beda. Karena Islam sendiri itu merujuk ke sebuah agama, sedangkan Muslim sebutan bagi orang yang menganut agama Islam. Itu yang harus kita pahami Bang Cakra. Ini saya lebih kepada Bang Cakra karena Bang Cakra kan sering juga tadi membawa nama Aceh. Ya seolah-olah sekarang orang yang ada di Aceh itu linglung dia karena penerapan syariat Islam. Tidak. Sebenarnya Islam itu betul-betul memang rahmatan lil alamin. Nah, kembali kepada dasar, kalau Islam itu merujuk ke sebuah agama, sama juga sekarang Kristen. Tapi kalau seandainya kita betul-betul kita pahami apa yang kita pelajari, itu saya rasa nggak ada yang salah, Bang Cakra. Nggak ada yang salah. Jadi kalau memang Bang Cakra sekarang, yang saya rasa ketika Bang Cakra mengeluarkan bahasa seperti ada dendam terselumat ya, ada dendam pribadi terhadap Aceh. Mungkin Bang Cakra nggak suka dengan daerah Aceh ataupun watak orang Aceh yang masih sangat budaya feodal itu sangat kental ataupun hipokritnya kental. Tapi bukan demikian Bang Cakra untuk kita cara robahnya. Sekarang penduduk Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke itu budaya feodal itu memang udah ditanam dari zaman ke zaman. Karena kenapa? Kita dasarnya daripada kerajaan baru dibentuk disatukan menjadi satu, yaitu Indonesia Raya sekarang. Termasuk Aceh juga. Nah, jadi sekarang dari mulai yang mati sampai yang hidup apapun yang ada di dunia ini beragama Islam. Nah, agama sendiri itu kan hanya peraturan artinya. Nah, Muslim itu, kalau dalam Islam dikasih contohnya. Kalau memang kamu pengen jadi Muslim ataupun orang yang betul-betul memahami Islam, ada contohnya itu Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalaupun Bang Cakra ada nggak apa sama orang Aceh 1-2 orang yang modelnya bahasanya kasar-kasar, Bang Cakra mungkin tuh lebih kepada pribadi sama dia. Jangan Bang Cakra bawa keseluruhan orang Aceh, bahwa watak orang Aceh itu udah salah cara berpikirnya, ataupun bahkan Bang Cakra sendiri berbicara secara global bahwa Islam ini memang nggak benar. Islam ini kan tadi kita udah sepakat merujuk kepada sebuah agama. Begitu juga Kristen, begitu juga Buddha. Nah, itu Bang Cakra yang harus kita pahami dulu Bang Cakra. Oke, ya tahan dulu ya Pak Guru ya. Oke ya, kita kasih plus dulu ya. Jadi sebelum ke Pak Cakra ya, sekali lagi terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih yang sudah support tap-tap layar ya, yang share, karena share itu dipertimbangkan oleh tok-tok ini supaya tidak rungkat ya. Kalau tidak keberatan love orange-nya juga ya teman-teman. Thank you ya teman-teman. Terima kasih semua yang untuk supportnya. Tolong di follow yang di atas ini ya. Akun-akun yang belum di follow tolong di follow ya teman-teman ya. Supaya Anda mendapatkan notifikasi siapapun yang nanti narasumber ini live di tempat-tempat lain. Oke. Nah sebenarnya saya mau nambahin sedikit ini ya. Pak Cakra, betul nggak sih? Ini menurut saya ya gitu. Tolong Pak Cakra mungkin lebih pandai di agama Islam yang dulu saya ikutin ya. Kalau saya segini Pak Cakra, ini pemikiran saya yang mudah setelah saya belajar ya, tapi mungkin tidak pintar untuk orang-orang yang lain. Untuk mencari Tuhan yang benar, saya ketemu formulanya itu dari pengajaran. Betul nggak sih? Kalau pengajarannya itu benar-benar dan benar, automatically itu menuju ke Tuhan yang benar. Tapi kalau pengajarannya sudah satu, jahat, tidak benar, tidak baik, ya saya bisa memutuskan bahwa itu Tuhan yang tidak benar.
Bagaimana Pak? Salah atau tidak itu? Silakan Pak, sambil menanggapi juga Pak Guru itu. Silakan Pak Cakra. Baik, Gini, host izin host, biar sekalian ditanggapi. Barusan ada yang sedikit ketinggalan. Gini Bang Cakra, ataupun izin host sebentar. Karena Islam sendiri, Silakan. Islam tadi kan agama tadi peraturan ya, peraturan. Islam sendiri kan sudah mengatur tata cara hidup manusia, sangat sempurna. Namun kebanyakan Muslim tadi kan, Muslim konteksnya yang mengaku dia Islam, tapi dia tidak benar-benar Islam, yaitu tidak menjadi seorang Muslim yang taat, ataupun tidak menjadi seorang Kristiani yang taat, ataupun Buddhis yang taat, yang diajarkan dalam agamanya masing-masing, itu akan menjadi gerakan ataupun apapun yang dia lakukan itu hanya sebatas ritual semata. Jadi tidak lebih daripada itu Bang Cakra. Jadi kalau memang Bang Cakra tadi juga sedikit ada menyinggung bahwa orang-orang Islam ini akan hidup dalam kebodohan, tidak juga demikian Bang Cakra. Karena Oke, sudah cukup ya Pak Guru ya. Pak Guru, kita mau tahu pendapat dari Pak Cakra sekarang. Silakan Pak Cakra. baik, terima kasih. Yang barusan diutarakan oleh Pak Guru adalah narasi yang sama-sama kita dengar, sudah banyak kita dengar. Persoalannya narasi itu sudah basi. Kenapa basi? Karena dalam alam narasi itu tidak laku. Dalam alam, apapun yang ajaran itu sangat menentukan pola pikir. Nah, ini satu persoalan yang tidak dimengerti orang Islam. Kebanyakan orang Islam. Pola pikir yang materi-materi yang kita taruh, yang kita masukin dalam otak kita ini, itu membuahkan perilaku. Jadi dalam ajaran Islam itu kita tiap hari dituntut yang pertama sekali itu membenci orang lain, benci agama lain. Kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang tidak bisa difaktualkan dalam alam sebagai janji taubat atau janji ritualitas. Jadi ini satu persoalan yang cukup secara moral tidak mendidik. Misalkan menjanjikan orang yang sembahyang ada pahala. Pahalanya itu kapan? Setelah kita mati. Jadi Islam itu secara alam tidak sinkron bagaimana alam ini bekerja. Nah, jadi materi yang kita anut itu sungguh berpengaruh. Makanya kalau kita ingin jadi, misalkan dalam ayat 11 surah 13 itu dalam Al-Quran kan dikatakan tidak berubahnya nasib manusia itu kalau pola pikirnya tidak mau dirubah. Itu ayat itu kebanyakan orang Islam tidak dihiraukan. Nah, itu jadi masalah. Nah, jadi materi yang diajarkan di sekolah-sekolah pesantren atau di masjid-masjid itu kan kebanyakan materi bagaimana membenci orang yang di luar Islam. Kemudian membuat pernyataan yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Nah, itu aja kehabisan umur atau ajaran yang ada dalam Islam hanya sekitar itu aja. Tidak ada materi yang bisa mengangkat pola pikir kita untuk berani introspeksi, jujur diri kita sendiri. Itu jarang sekali. Kalaupun ada, itu dianggap di luar daripada syariah. Jadi itu satu persoalan yang sangat ketara. Nah, pernyataan yang dikatakan tadi bahwasanya ajaran Islam itu ada mengajarkan kepada kebaikan. Kalau ada orang yang segelintir orang itu dia dianggap oknum. Nah, kalau orang-orang yang bakar gereja, bakar pondok Muhammadiyah kemarin itu sungguh terkait dengan ajaran yang mereka anut. Nah, ini kalau Anda misalkan ini Pak Guru ya yang mengingkari tentang, Anda bisa lihat dengan materi-materi yang ada dalam hadis. Kalau seorang Nabi Muhammad, kalau Nabi ini mengajarkan umat untuk membunuh sekalian orang Yahudi agar orang Islam ini masuk surga,
Ini kan persoalan cukup serius. Masa seorang nabi menyerukan umat membantai orang Yahudi agar orang Islam masuk surga? Berarti orang Islam tidak bisa masuk surga sebelum mereka membantai orang Yahudi. Nah, inilah ajaran-ajaran yang bermasalah. Kemudian misalkan Nabi menyerukan kita orang Islam bakar rumah orang yang lengah ke masjid. Nah, ini kan melanggar hak-hak asasi manusia. Kalau Nabi menyerukan umat yang demikian, mereka inilah yang dengan ajaran-ajaran beginilah yang membuat umat jadi keras dalam beragama, kemudian tidak punya nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai toleransi terhadap agama lain. Lebih jauh lagi kalau kita lihat, itu kan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengatakan dilarang bagi Rasul atau Nabi memaksakan pemahaman ayat kepada umat. Ya kan, dilarang bagi Rasul atau Nabi memaksakan sunnah dirinya atau sunnah Nabi dalam hal ini kepada orang lain. Nah, tetapi ini kan tidak diindahkan. Adanya syariat Islam adalah semata-mata untuk menindas terutama orang Islam itu sendiri, terutama terhadap hukum-hukum yang siapa yang keluar dari Islam. Ini kan bisa bisa dalam hukum syariat Islam ini kan bisa dibunuh. Kemudian orang yang dianggap menghina Islam. Bagaimana kita bisa memberdayakan akal pikiran kita kalau hanya mengangkat hadis yang mengajak umat untuk saling bantai atas nama Tuhan? Ini kita dihukum gara-gara hanya menunjukkan apa yang dikandung oleh kitab hadis. Nah, inilah jadi persoalan kan, karena kalau Islam ini tidak memberi peluang kepada siapa saja untuk mengkritik hal-hal yang ada dalam syariat Islam itu, apalagi yang mengarah kepada umum, berarti ada hal yang tidak ada hal dalam ajaran itu sendiri yang sungguh bermasalah, yang di dalamnya itu bukan berdasarkan kebenaran. Kalau memang ada kebenaran, kenapa tidak bisa dikritik oleh semua orang? Jadi banyak dimensi yang bisa kita kupas. Persoalan kenapa Islam terus terpuruk, kenapa peradaban Islam tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian kan Islam itu kan tidak bisa menerima kebaikan yang dilakukan oleh umat lain. Nah, persoalannya kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat. Berarti dasar Islam itu bukan atas dasar kebaikan, tetapi atas dasar ritualitas yang terkait dengan rukun Islam. Kalau memang itu fondasi daripada agama, maka Islam itu bukan mengajak manusia untuk memberdayakan akal dan pikiran kita kepada kemanusiaan. Oke, izin host sedikit. Jadi gini Bang Cakra, ini saya rasa nih Bang Cakra ini udah kebanyakan makan daging nih kan, daging yang sebentar Pak Guru. Sebentar Pak Guru, ya nggak boleh itu ya. Yang disampaikan kan kita juga cukup tahu gitu kan. Iya. Gini, yang kita temukan tidak sesuai apa yang Anda narasikan Pak Guru, betul nggak Pak Cakra? Iya. Gini Bang Hos, kita melihat apa yang terjadi saat ini loh. Benar nggak sih Islam itu rahmatan lil alamin? Kenyataannya ada nggak? Dilakukan nggak? Terutama di negara Konoha ini. Itu dulu. Ya. Oke, host. Kadang-kadang kita kan keliru nih cara mengartikan sebutan tadi. Yang harus kita garis bawahi bahwa secara definisi Islam dan Muslim itu adalah dua hal yang berbeda. Itu dulu yang pertama. Karena kalaupun kita bahas ayat dan hadis, Bang Cakra sendiri saya rasa beliau juga nggak begitu paham. Karena Islam sekarang kan lucu kalau kita bilang yang diperdebat sama Bang Cakra itu peraturan agama. Seharusnya
Yang Bang Cakra pertanyakan ataupun orang lain orang mempertanyakan itu ketaatan seseorang. Kalau memang dia mengaku dia Islam lagi, tapi dan dia mengaku dia taat, tapi taatnya juga masih benci kepada orang, itu yes, patut kita pertanyakan. Kan Islam sendiri merujuk kepada sebuah agama, sedangkan Muslim merupakan sebutan bagi orang yang menganut agama Islam. Sebentar ini Pak Guru. Sebentar Bang Cakra. Oke. Sekarang saya kasih analogi yang sangat bebas. Analogi yang dapat yang bisa kita pakai untuk dua hal tersebut dan bebas ke semua agama. Sekolah sendiri, yaitu sekolah tadi ya. Sekolah kita bilanglah Islam. Terus murid kita bilanglah mungkin Muslim ataupun orang yang taat. Terserah agamanya dia apa, apakah Muslim, apakah Islam, apakah Buddhis, apakah yang lain-lain. Nah, sekolah sendiri merujuk kepada satu lembaga yang di dalamnya terdapat kurikulum pendidikan yang lengkap. Sedangkan murid adalah orang yang bersekolah. Yang itu dulu Bang Cakra yang harus kita pahami. Murid yang benar-benar belajar itu dia akan menjadi murid yang pintar. Tapi kalau memang murid yang benar-benar dia tidak belajar, dia akan menjadi murid yang goblok, bahkan menyesatkan. Jadi sekarang Islam rahmatan lil alamin bagi kita sendiri. Tahu nggak kita bagaimana cara kita menghargai orang? Karena sholat sendiri, Nabi sendiri melakukan sholat, ritual sholat itu untuk memperbaiki akhlak. Saya potong langsung Pak Guru ya. Ini membicarakan tentang dampak dari ajaran Islam itu kepada masyarakat luas, betul Pak Cakra? Itu yang dipermasalahkan, itu yang kita bahas. Saya nggak tanya tentang intern dari orang-orang di dalam situ, Pak Cakra, Pak Guru. Oke, gini host, kalau dampak itu yang penting di kita. Oke, tapi kan tadi kan Bang Cakra kan lebih tadi menyudutkan kepada Aceh. Tapi kalau memang kita bilang dampak Islamnya orang-orang Indonesia sekarang yang ramai memeluk agama Islam, itu saya setuju. Itu kembali lagi kepada dasar yang watak feodal orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke sekarang itu memang ada. Nah, cara memberantaskannya itu pada kita sendiri masing-masing. Bagaimana cara kita untuk kita tanganinnya? Begini Pak Guru. Tadi waktu saya memulai pernyataan saya, tadi saya katakan di dalam alam, ini dalam alam ya, menurut hukum alam yang tidak bisa Anda pungkiri dan tidak bisa Anda ingkari, bahwasanya sesuatu yang Anda tanam dalam kepala Anda, di dada Anda, itu akan keluar. Tidak bisa disembunyikan kalaupun Anda berusaha menyembunyikan. Jadi ajaran yang dianut oleh seseorang itu akan keluar dari perangainya, dari perangai seseorang. Dari buahnya itu Anda akan kenal siapa mereka. Begitu juga sebaliknya. Pak Cakra, tapi Pak Cakra jangan ngomong. Sebentar. Tahan dulu Pak Guru. Jangan menyudutkan orang Aceh, tapi ngomongnya itu coba berbicara itu secara global. Umumnya orang Indonesia Raya sekarang menganut agama Islam, makanya dia miskin. Saya setuju. Pak Guru, saya setuju, Pak Guru. Tahan dulu Pak Guru. Dari ajaran itu, pertanyaan saya, ini sepele ya. Kalau memang Islam itu rahmatan ilmu dan segala macam lah itu, kenapa di Aceh sendiri itu tidak menerapkan yaitu tadi ya, semua mencondong harus ke Islaman, betul nggak Pak Cakra? Iya, jadi itu loh yang kita mau bahas di situ. Iya, jadi ini Pak Guru tolong ini dimengerti. Tadi saya katakan, dari buahnya, dari perangainya itu akan Anda akan kenal siapa mereka. Begitu juga sebaliknya. Nggak ada urusan kita Bang Cakra sama mereka. Sebentar, coba saya kita nggak ada urusan sama mereka. Nah, sekarang kan kita hidup beragama. Kita sekarang kita hidup di dunia ada dua regulasi. Regulasi yang dibentuk oleh negara Republik Indonesia Raya dan regulasi yang ada pada agama kita masing-masing, pada kepercayaan kita masing-masing. Dan tidak satupun agama di dunia ini yang mengajarkan hal yang buruk. Bahkan kalau memang kita sibuk setiap hari membahas. Sebentar, saya potong dulu Pak Guru, langsung saya sanggah. Anda tadi bilang tidak semua agama mengajarkan keburukan. Kalau misalkan saya punya dalilnya, kalau misalkan Islam itu mengajarkan membenci sesama non-Islam gimana? Tidak ada. Oke, Al-Maidah 51 itu apa? Oke, mari kita buka. Kalau Al-Maidah 51 itu apa? Gini. Sebentar, kamu tahan dulu.
Oke. Coba tolong Prof dibuka dalilnya. Sedikit. Sebentar, tahan dulu. Kalau kamu tidak kondusif, saya turunkan. Sebentar. Ini saya pertanyakan dulu. Saya mau kondusif, kamu kalau kondusif atau tidak? Karena narasimu saya potong tadi. Mbak Haus jawab dulu. Mbak Haus ini orang Islam apa bukan? Kalau memang turun kamu. Kamu bernarasi liar di komal saya. Ini ruang publik. Jadi publik butuh tahu. Betul nggak sih? Bener-bener ajaran kebaikan nggak? Coba kita buktikan. Ya. Coba itu dibahas itu. Al-Maidah 51 itu bener-bener kebaikan nggak itu? Ajaran kebaikan nggak? Kamu kan guru. Coba kamu bahas itu. Karena narasimu nih tadi, makanya saya sanggah. Ini ajaran kebaikan. Silakan kalau kamu kondusif kamu naik lagi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Sebagian dari mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zolim. Kalau Anda mau menjawab silakan. Siapa namanya Pak Guru ya. Karena saya nggak mau bernarasi liar. Ini ruang publik. Jadi narasi itu harus punya dasar dan bisa dipertanggungjawabkan. Silakan Pak Cakra. Iya, nampaknya Pak Guru itu dia tidak mengerti persoalan antara kaitan dari ajaran dan perilaku seseorang. Kita kan sudah sering mendengar slogan yang dia katakan bahwasanya kalau seseorang itu yang bertindak tidak baik, itu adalah persoalan dia dianggap seorang oknum. Persoalannya begini, kalau kita kaji Sahih Al-Bukhari atau Sirah Muhammad atau kitab fikih, itu bisa disimpulkan bahwasanya perangai Nabi Muhammad dalam beragama itu sungguh zalim. Itu tidak perlu kita sekolah panjang-panjang. Siapa saja yang suka membaca bisa menyimpulkan tentang perangai Nabi Muhammad, pendekatan dia terhadap agama sungguh tidak manusiawi. Nah, jadi tapi dalam Islam perilaku Nabi yang tidak manusiawi dianggap itu kebaikan. Nah, itu persoalannya. Jadi masyarakat Islam terjebak dalam slogan suri teladan atau dalam slogan-slogan ihsan, ya kan, yang sering disebut-sebut ihsan. Nah, persoalannya karakter ihsan itu tidak mengarah kepada kerja-kerja Nabi yang zalim, yang suruh bakar rumah orang. Pokoknya tindakan-tindakan yang tidak menjunjung tinggi susila kemanusiaan. Nah, ini yang susah dimengerti oleh orang Islam. Dalam hal ini, saya tidak mengatakan semua orang Islam jahat, tetapi kebanyakan mereka-mereka yang termakan dengan misalkan terjemahan tadi itu kan ayat berapa tuh? Ayat 51 dari surah At-Taubah ya, surah Al-Maidah ya. Nah, itu kan hanya sekelumit. Ada beberapa ayat lain yang sering serupa yang demikian. Misalkan ayat 123 surah Taubah. Kita disuruh benci tetangga. Kalau itu pola pikir yang ditanam kepada anak-anak, itulah masalahnya. Jadi sungguh keliru Pak Guru tadi kalau mengatakan bahwasanya peraturan itu memang aturan agama dan diperuntukkan orang Islam. Tetapi kalau diperuntukkan orang Islam, apa orang Islam itu bukan manusiawi, bukan manusia. Nah, padahal kalau mereka mau jadi orang benar, kenapa tidak pakai ayat 256 yang mengatakan bahwasanya kebebasan beragama itu adalah hak manusia. Kan siapa saja, bukan hak seorang ulama untuk bikin aturan syariat Islam, paksa-paksa orang, ya kan? Jadi kalau mereka mengelak kepada ini kalau syariat Islam itu memang aturan. Nah, aturan itulah yang bermasalah.
Kalau aturan syariat Islam itu mengacu umat Islam sendiri kepada kezaliman dalam beragama, maka perlu kita pertanyakan apakah ada kaitannya dengan ajaran yang mereka anut. Nah, ternyata ada, banyak malah kan. Nah, inilah yang perlu kita yang perlu kita terus kupaskan agar paling kurang masyarakat Islam bukan hanya di Aceh saja, di mana saja jujur. Ini yang susah sekali saya lihat. Mereka tidak mau jujur apa yang dikandung di dalam kitab hadis, kitab fikih dan sirah Muhammad. Mereka tidak mau jujur pengaruh impact dan terhadap seseorang atau masyarakat dengan ajaran-ajaran yang mengacu umat kepada kekerasan dalam beragama. Jadi tadi kan disebutkan bahwasanya kondisi kekerasan beragama itu saya tidak memfokuskan di tingkat internasional. Padahal perilaku orang Islam itu bukan hanya demikian, bukan hanya di Aceh yang kita lihat, di tempat lain juga demikian. Itu kan orang-orang Islam di Eropa itu kan mereka orang Islam umumnya itu kan bikin kerusuhan di sana. Alasannya macam-macam. Nah, ada juga sebagian di sini di Amerika, cuman di Amerika di sini agak sedikit terkontrol. Tapi yang jelas kebebasan orang Islam bisa berpendapat itu kan karena di bawah sekuler. Di bawah negara sekuler, bukan di bawah negara syariat. Tetapi kalau di bawah negara syariat itu mereka tidak bisa berpendapat, tidak bisa bebas berpendapat. Seperti kita lihat apa yang terjadi di Aceh. Ya, silakan kalau ada kawan lain yang ingin. Oke, Pak Cakra sedikit ini, Pak Cakra. Saya butuh penjelasan. Ya. Yang saya bingung Pak Cakra dulu itu ya, kenapa seorang panutan, junjungan, suri tauladan, ya umat Muslim, kenapa dia mengajarkan kebencian kepada sesama? Makanya saya pertanyakan, apakah Islam ini, ya, benar-benar mempunyai toleransi kepada sesama umat beragama? Sementara dalil yang tertulis, seorang panutan dan junjungan itu mengajarkan kebencian untuk orang lain di luar agamanya. Contoh dalilnya, tolong Bang Prof supaya tidak fitnah ya di sini. Kita lihat ya. Pun terjadi di saya ya, sangat-sangat sudah terjadi di saya yang ketika saya mulai murtad ya. Itu saya dibenci sama seluruh keluarga saya, dan dari kecil pun memang saya diajari untuk tidak berteman dengan orang Kristen. Itu fakta. Dan kemudian setelah saya dibaptis pun saya declare ya kepada seluruh keluarga saya. Ya memang mereka itu sangat-sangat membenci saya. Bahkan saya itu ditampar ya. Ada tonjok kekerasan dari adik saya juga. Kemudian itu saudara saya menampar saya, kemudian mereka itu banyak ngeroyok saya ya. Saya dibilang gini, bunuh aja, seperti itu. Nah, mama saya langsung bilang, iya, sini mama bunuh kamu ya, katanya begitu. Seperti itu mama saya sendiri loh yang mau membunuh aku, anaknya. Yang gegara pindah dari Islam ke Kristen. Itu sungguh-sungguh yang aku langsung, ini benar nih Quran ngajarinnya seperti ini ya. Oke. Sampai saya mau dibunuh. Ya Mbak Ari, jadi gitu. Setelah saya baca ya, makanya saya tuh yang kaget, seorang panutan, junjungan ya, mengajarkan tidak punya toleransi kepada sesama. Coba ya dalilnya sebentar ya Pak. Mau Kondo udah siap? Ya, ini ada dalil yang ya ini ya ajaran kebencian ya sebenarnya ya. Coba dibukakan Musnan Ahmad ya 9539
Abu Daud 4529 itu sama itu. Case-nya sama itu. Ya. Nanti saya lari ke Mbak Ari tadi bahwa memang saya baru tahu ya waktu itu bahwa junjungan sendiri mengajarkan memerintahkan membunuh. Bukan dalam peperangan ya. Bunyinya kayak gini sedikit. Ya, bunlah ya orang yang keluar dari agamanya. Itu perintah itu. Bang Mokondo udah monitor? Mokondo? Mungkin udah turun ya. Enggak masih di atas tapi mungkin. Jadi itu Pak Cakra. Jadi bunyinya begini nih. Jadi jangan pernah kamu memberikan salam terlebih dahulu kepada orang Nasrani dan Yahudi atau di luar Islam. Ya. Jika kamu bertemu dengan mereka, persempitlah jalannya. Itu dalilnya bukan cuma satu loh Pak Cakra. Iya, banyak yang kayak gitu banyak. Nah, itu kan kebencian yang diajarkan. Makanya saya tanya, apakah Rasul, junjungan, panutan mengajarkan toleransi kepada sesama manusia itu enggak? Pertanyaannya di situ. Iya, memang Silakan Pak Cakra. Iya, memang karakter itulah masalahnya itulah persoalan dalam Islam itu karakter ya, karakter Nabi itu ternyata terbalik daripada yang diklaim. Jadi banyak hal yang terbalik. Misalkan yang pertama kalau mau bicara sama orang di luar Islam itu, oh Nabi ini orang baik-baik. Ternyata kalau kita tanya mereka, coba definisikan karakter yang baik itu bagaimana? Ternyata ya untuk hanya menggaul orang lain masuk Islam, ketika mereka masuk Islam dibalik. Ya, kemudian karakter yang dimaksud itu baik-baik ternyata tidak berlaku kepada orang Islam itu sendiri. Misalkan gini, perintah membunuh orang yang keluar daripada Islam. Betul. Itu kan cukup zalim itu kan nyawa orang. Itu disampaikan dulu Pak supaya nggak fitnah. Itu yang saya punya di Nasai 3991. Itu perintah dari Rasul, barang siapa yang keluar dari agamanya maka bunuhlah. Lanjut Pak Cakra. Ya, itu juga ada di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Itu mereka yang di bawah kalau mau lihat itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian lagi persoalan persoalan suruh bakar rumah orang yang lengah ke masjid. Berarti memang tidak ada kebebasan kita untuk berpikir kalau seseorang terancam oleh Nabi dibakar rumahnya gara-gara dia lengah ke masjid. Memang ini kan satu kehidupan yang memang tidak ada kebebasan untuk kita merenungi apa sih yang diajarkan dari Nabi. Banyak hal yang demikian saya lihat yang mengacu umat kepada kekerasan dalam beragama karena prinsip-prinsip atau tabiat-tabiat yang digambarkan oleh kitab hadis. Apapun kitab hadis, baik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lain-lain. Itu kan umumnya perangai Nabi itu dalam beragama terutama terkait dengan hukum dan syariat Islam. Itu kan cukup seram cukup seram dan tidak manusiawi. Sehingga perangai itu terbawa kepada masyarakat, terutama kita lihat ini contoh Aceh karena bagus sekali sebagai contoh walaupun contoh ini tidak baik, tetapi siapapun yang mau mempelajari tentang kondisi Islam, datanglah ke Aceh. Lihat perangai orang Aceh. Bukan berarti semua orang Islam di Aceh 100% demikian. Ada 1, 2, 3 yang mungkin tidak termakan dengan ajaran-ajaran yang zalim yang demikian. Tetapi bisa dikatakan 98%. Itu luar biasa banyaknya.
Nah, kemudian kalau kita keluar dari Indonesia, misalkan ke Eropa atau negara lain, saya sudah banyak berkawan dengan orang Afghanistan, orang Pakistan, orang Afrika, dan Bosnia, termasuk Chechnya. Umumnya, kelakuan kekerasan mereka itu sama dengan orang Aceh. Kenapa sama? Karena ajarannya sama. Nah, kan, jadi persoalan kekerasan dalam agama itu tidak hanya terjadi di Aceh, tetapi di tempat lain juga sama demikian saya lihat. Jadi itu soal yang cukup memperhatikan. Sungguh keliru kalau orang Islam bilang misalkan persoalan dalam Islam itu ada hukum tersendiri yang perlu dianut, yang perlu dituntut oleh orang Islam. Itulah yang jadi masalah ketika hukum yang dimaksud yang dalam hal ini adalah syariat Islam ternyata tidak membawa umat Islam itu sendiri kepada golongan baik-baik. Nah, itu yang sudah kita lihat. Sehingga janji Islam bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Karena materi yang dianut oleh umat tidak mengandung ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran yang membawa umat kepada kebaikan, atau dalam hal ini sikap-sikap toleransi beragama dengan orang lain. Misalkan kan ayat yang itu yang Anda sebutkan tadi itu ayat berapa ya? Surah Al-Maidah 51 ya. Al-Maidah 51. Ya, itu kan surah Al-Maidah itu yang 51 itu sudah cukup umumnya orang Islam di mana saja mereka menganut itu, sehingga kalaupun mereka datang ke barat, walaupun mereka hidup di negara barat, sikap mereka dalam beragama terhadap umat lain sama dengan saya lihat dengan orang-orang di Aceh. Sikap tidak mau tahu. Kalaupun misalkan ada kejadian terhadap orang non-Islam, misalkan terhadap orang Kristen atau orang Yahudi, itu cuek aja, tidak punya rasa kemanusiaan, karena dianggap itu sah-sah saja. Misalkan persoalan yang terjadi terhadap orang Israel yang belakangan ini di Palestina, itu kan umumnya orang Islam kan loncat-loncat itu. Kenapa demikian? Karena dalam ajaran Nabi Muhammad, Nabi menyuruhkan umat suruh bunuh orang Yahudi agar orang Islam masuk surga. Nah, ini yang jadi persoalan bagi saya pribadi, kok Nabi bisa sesadis begini dijadikan sebagai suri teladan. Kalau dijadikan suri teladan, tidak mungkin kita katakan suri teladan, kok perangai yang demikian. Inilah satu konsep dalam Islam yang cukup keliru ketika labelnya itu ternyata terbalik. Misalkan dalam dikatakan sahih hadis yang diklaim authentic. Ternyata kalau kita gali apa yang dikandung oleh kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, itu kan umumnya itu kan gosipan atau dongeng, ya kan, atau konspirasi teori. Nah, tetapi memang demikian. Jadi persoalannya memang dari secara teologi, slogan atau terminologi itu ternyata maknanya terbalik. Ketika maknanya sorry Bang Cakra, tahan dulu. Iya, Pak Lukis ada tamu kita satu-satu karena ada beberapa banyak yang mau naik, jadi kita agak Oke, Pak Lukis, selamat siang. Lukis, selamat siang. Oke, kita turunkan, mungkin dia nggak fokus. Sabar dulu ya Pak Cakra. Ini masih bisa, waktunya masih boleh nggak Pak Cakra? Soalnya tadi bilang ini mereka lagi banyak mau
tanya boleh. ini sebenarnya. Yang boleh Boleh ya, oke. Thank you ya. Teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, terima kasih buat yang baru bergabung ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar ya, yang share, yang ngasih gift, terima kasih ya. God bless you semuanya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video diskusi ini dari awal hingga akhir, dan kita sudah melihat dari penjelasan jawaban dari kedua murtadin yang luar biasa ini, di mana karakter sang nabi sangat berlawanan atau berkontradiksi dengan statusnya sebagai nabi. Karena itu biarlah kiranya isi daripada video tersebut menjadi satu masukan yang berarti dan berharga bagi teman-teman sekalian. Ada satu bagian firman Tuhan yang berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Artinya teman-temanku, sebuah pohon dikatakan baik itu jika dia menghasilkan buah yang baik juga. Tetapi jika sebuah pohon menghasilkan suatu buah yang tidak baik, ini mencerminkan bahwa pohonnya juga tidak baik. Nah, bagaimana orang yang dikatakan baik dan bisa menjadi contoh ataupun teladan bagi banyak orang jika apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang berlawanan dengan statusnya? Karena itu berpikirlah bijak untuk boleh menentukan sesuatu yang berarti di dalam hidup teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.